Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Kisah Mahayaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Pada video ini kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju fotosintesis. Tapi sebelum simak video ini, kalian bisa nonton terlebih dahulu video yang membahas tentang apa itu fotosintesis ya. Nah, videonya bisa kalian saksikan di laman YouTube ini. Proses fotosintesis itu bukanlah suatu proses yang sederhana, melainkan fotosintesis itu merupakan suatu proses yang kompleks sehingga melibatkan banyak faktor. Nah, jika faktor ini tidak ada ataupun bahkan faktor ini berlebihan yang terjadi pada fotosintesis, maka akan mempengaruhi dari keefektivitasan pada fotosintesis tersebut. Kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi dari fotosintesis? Nah, di sini saya menyajikan dua faktor secara garis besar ya. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Di mana faktor internal itu adalah faktor-faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, seperti perbedaan antara spesies, kemudian pengaruh umur daun, yang terakhir laju translokasi dari fotosintesis. Itu dari faktor internalnya. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi dari fotosintesis itu sendiri, berarti di luar tubuh dari tumbuhan itu sendiri ya. Maka ada banyak, seperti ada intensitas cahaya, suhu, karbon dioksida, oksigen, dan juga air. Nah, kita akan bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ini, baik secara internal maupun eksternal. Sebelum kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi dalam proses fotosintesis ya, terlebih dahulu kita akan bahas rangkuman tentang perbedaan antara tumbuhan C3, C4, dan juga CAM. Nah, perbedaan antara ketiga tumbuhan ini terletak dari beberapa aspek ya. Yang pertama kita akan bahas itu pada aspek produk pertama yang difiksasi serta enzim yang terlibat dalam fiksasi karbon dioksida ya. Jadi ini pembahasannya dalam satu kesatuan. Nah, di mana tumbuhan C3 itu adalah tumbuhan yang memiliki 3 karbon. Kebalik ya, karbon 3, di mana proses fiksasi itu ketika karbon dioksida itu dari lingkungan akan diserap kemudian bergabung dengan RUBP atau disebut juga sebagai ribulosa bifosfat ya, yang dikatalis oleh sebuah enzim yaitu enzim RUBP karboksilase menghasilkan karbon 3 atau disebut juga 3-fosfogliserat. Kemudian untuk tumbuhan C4 atau disebut juga tumbuhan yang menghasilkan produk pertama fiksasinya adalah karbon 4, terjadi ketika karbon dioksida yang dari lingkungan diserap oleh tumbuhan melalui stomata ya, akan bergabung dengan PEP membentuk oksaloasetat atau karbon 4 ya. Nah, dikatalisnya oleh siapa? Dikatalisnya oleh enzim PEP karboksilase. Sedangkan untuk tumbuhan CAM, di mana proses fiksasinya pertama yaitu karbon dioksida akan difiksasi dengan PEP membentuk oksaloasetat dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Jadi, kalau kalian ingin membedakan antara tumbuhan C3, C4, dan CAM, nah, untuk tumbuhan C3 itu produk pertama yang fiksasinya adalah 3-fosfogliserat atau karbon C. Nah, itulah kenapa disebut sebagai tumbuhan C3 ya.
Nah, sama untuk tumbuhan C4 juga. Kenapa disebut sebagai C4? Karena produk pertama fiksasinya adalah karbon 4 ya. Sedangkan untuk tumbuhan CAM ini dikarenakan jenis fotosintesisnya ditemukan pada famili Crassulaceae ya. Kemudian selanjutnya untuk waktu fiksasi karbon dioksidanya untuk tumbuhan C3 pada siang hari, sama seperti C4 juga pada siang hari ya. Sedangkan untuk tumbuhan CAM itu terjadi pada malam hari. Untuk tumbuhan CAM ini berbeda dengan tumbuhan C3 dan juga tumbuhan C4 ya. Jadi CAM ini untuk fiksasi atau pengikatan karbon dioksidanya terjadi pada malam hari. Kenapa? Karena pada siang hari suasana panas terik ya, sehingga mengakibatkan sebagian besar stomatanya itu tertutup untuk menghindari dari transpirasi yang berlebihan. Oleh karena itu stomatanya dibuka pada malam hari untuk mengikat karbon dioksida. Kemudian disimpan di dalam suatu sel dan diolah pada siang hari ketika ada sinar matahari ya. Itu untuk perbedaan waktu fiksasi dari karbon dioksida. Kemudian untuk struktur yang terlibat dalam fotosintesisnya, nah pada umumnya fotosintesis itu kan dilakukan pada daun ya. Tapi untuk tumbuhan C4 itu bukan cuma terjadi di mesofil, tetapi juga terjadi pada selubung pembuluh. Sedangkan untuk tumbuhan C3 dan juga CAM itu terjadi di mesofil. Nah, untuk tumbuhan C4 sendiri, di mana mesofil itu terjadi proses fiksasi karbon dioksida, sedangkan pada selubung pembuluhnya, yaitu berpadini tebal yang menyelubungi pembuluh, itu terjadi proses siklus Kelvin ya. Itulah perbedaan dilihat dari struktur daun yang terlibat atau anatomi dari daunnya. Nah, ini juga terkait dengan pembahasan tempat berlangsungnya siklus Kelvin ya, di mana reaksi siklus Kelvin pada tumbuhan C3 dan juga CAM itu ada pada mesofil. Sedangkan untuk tumbuhan C4 itu terjadi pada selubung pembuluh. Nah, terakhir contoh tumbuhan yang melakukan fotosintesis ya. Untuk tumbuhan C3 itu terjadi pada atau kelompok-kelompok tumbuhan yang sebagian besarnya dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Kemudian juga Gymnospermae, Pteridophyta, Bryophyta, dan juga ganggang. Nah, contohnya di sini padi, gandum, kedelai gitu ya. Ada juga bambu. Nah, biasanya tumbuhan C3 ini adalah tumbuhan sebagian besar yang ada di bumi. Gitu ya. Nah, untuk tumbuhan C4 ini adalah tumbuhan yang sebagian besar itu tumbuhan dari monokotil. Ada juga yang dikotil ya. Termasuk adalah kelompok rumput-rumputan. Nah, di sini dicontohkan jagung dan juga tebu. Terakhir untuk tumbuhan CAM dicontohkan yaitu lidah buaya, kaktus, dan juga nanas. Itu perbedaan dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, perbedaan ini nanti akan berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi fotosintesis, terutama pada faktor internal, yaitu dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kita awali pembahasan pada faktor internal ya, yaitu faktor yang terkait dengan faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor ini juga biasanya dihubungkan dengan faktor genetik ya dari tumbuhan itu sendiri. Nah, kita akan bahas mulai dari perbedaan antara spesies. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki laju fotosintesis yang berbeda antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya. Nah, untuk tumbuhan C4 itu
memiliki laju fotosintesis lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan C3 dan juga CAM. Nah, yang paling rendah itu adalah tumbuhan CAM ya, yang memiliki laju fotosintesis lebih rendah di antara C3 maupun C4. Pertanyaannya, kira-kira mengapa ya tumbuhan C3 memiliki laju fotosintesis di tengah-tengah, maksudnya lebih rendah dari C4 namun lebih tinggi dari CAM. Kira-kira mengapa ya? Secara logika, tumbuhan C3 itu kan memiliki jumlah intensitas cahaya yang baik, itu seharusnya bisa terjadi fotosintesis dengan laju fotosintesis yang tinggi. Nah, ternyata pada tumbuhan C3 ketika terjadi kemarau yang panjang, maka tumbuhan itu akan menutup sebagian besar stomatanya. Hal tersebut untuk mengurangi dari transpirasi ya, atau pengeluaran air secara berlebihan. Dengan menutupnya stomata tersebut mengakibatkan karbon dioksida pun tidak bisa masuk, di mana karbon dioksida itu adalah bahan pokok untuk melakukan fotosintesis ya. Sehingga karena stomatanya menutup, untuk menghindari pengeluaran air secara berlebihan, karbon dioksidanya tidak bisa masuk, mengakibatkan faktor lain juga, yaitu oksigennya pun tidak bisa keluar gitu ya. Hasil dari fotosintesisnya itu berupa oksigennya tidak bisa keluar. Hal ini mengakibatkan oksigen yang ada di sel daun tersebut akan meningkat jumlahnya. Nah, dengan adanya itu maka tumbuhan C3 ini akan melakukan yang namanya fotorespirasi, di mana fotorespirasi ini dilakukan dalam pengikatan oksigennya diikat dengan RuBP oleh enzim Rubisco. Nah, di lain sisi, fotorespirasi ini pun sangat tidak menguntungkan karena bisa menyedot energi banyak pada tumbuhan. Itulah alasan mengapa C3 ini memiliki laju fotosintesis yang rendah daripada C4. Nah, di tabel ini gambar pada slide ini ya, kalian bisa melihat perbandingan antara laju fotosintesis maksimum untuk jenis-jenis tumbuhan pada kondisi optimal. Untuk tumbuhan C3 ini berbeda dengan tumbuhan C4 dan juga CAM. Kalian bisa baca ya pada gambar di tabel ini. Perbedaan karakteristik fotosintesis antara ketiga tanaman tersebut juga bisa dilihat pada slide ini ya, yaitu pada tanaman C3, C4, dan juga CAM. Faktor internal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengaruh umur daun. Ternyata umur daun itu berpengaruh terhadap laju fotosintesis ya, di mana daun muda itu lebih tinggi laju fotosintesisnya dibandingkan dengan daun yang tua. Hal tersebut dikarenakan perbedaan dari jumlah klorofil yang ada pada daun muda maupun daun tua. Daun yang tua biasanya akan mengalami penuaan, di mana ditandai dengan adanya warna kuning ya, sehingga mengalami kehilangan dari proses fotosintesis. Faktor internal terakhir yaitu dari pengaruh laju translokasi fotosintesis. Nah, laju translokasi fotosintesis ini berkaitan dengan penyebaran dari hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, termasuk ke dalam organ yang menyimpan dari cadangan makanan tersebut, ya, seperti pada umbi. Nah, jadi ketika suatu tumbuhan itu diambil, sebut saja diambil gitu ya umbinya. Nah, kemudian dipisahkan dari tumbuhan tersebut, maka akan mengganggu dari laju fotosintesis.
Karena cadangan makanan yang harusnya ada di umbi itu akan berpindah ke daun. Karena cadangan makanan tersebut menumpuk pada daun, sehingga menyebabkan sinar matahari itu terhalangi, tidak bisa diserap pada membran tilakoid. Hal tersebutlah bisa mengakibatkan menurunnya laju fotosintesis. Itulah faktor internal dari dalam tubuh tumbuhan yang mempengaruhi dari fotosintesis. Kalian bisa cari juga ya faktor-faktor lain dari internal yang mempengaruhi dari laju fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita bahas faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini berkaitan dengan faktor dari luar tumbuhan itu sendiri ya. Ada apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi fotosintesis tumbuhan? Yang pertama ada intensitas cahaya. Oke, kita bahas ya. Foton berupa energi dari sinar matahari dibutuhkan untuk menggerakkan proses fotosintesis. Dimana kalau kalian ingat-ingat lagi ya proses pada fotosintesis, foton yang ditembakkan ke membran tilakoid, kemudian di membran tersebut diserap melalui fotosistem guna untuk melakukan proses fase terang pada fotosintesis. Oleh karena itu, intensitas cahaya ini sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari fotosintesis. Namun, pada setiap tumbuhan itu memiliki daya tangkap ataupun daya serap yang berbeda-beda antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Nah, pada pembahasan ini kita contohkan pada tumbuhan C3 dan juga C4. Oke, kalian bisa lihat pada grafik di slide ini ya, di mana terdapat perbedaan antara tingkat kebutuhan cahaya matahari terutama pada tumbuhan C3 dan juga C4. Nah, kalau kalian lihat di grafik ini, tumbuhan C3 itu mengalami yang namanya titik jenuh terhadap cahaya matahari, di mana pada kondisi tersebut laju fotosintesisnya itu telah mencapai maksimum walaupun intensitas cahayanya bertambah ya. Namun terbalik untuk tumbuhan C4. Tumbuhan C4 ini dengan penambahan cahaya matahari, maka laju fotosintesisnya itu makin tinggi. Jadi berbanding lurus ya. Ketika ada cahaya mataharinya bertambah, maka laju fotosintesisnya juga bertambah. Hal ini bisa disimpulkan bahwa tumbuhan C4 itu lebih toleran terhadap daerah yang panas dan juga intensitas cahaya yang tinggi dibandingkan pada tumbuhan C3. Perbedaan tersebut disebabkan oleh rendahnya fotorespirasi pada tumbuhan C4. Jadi ketika dihadapkan dengan intensitas cahaya yang tinggi, untuk tumbuhan C3 ini akan melakukan yang namanya fotorespirasi, di mana fotorespirasi itu adalah pengikatan oksigen dengan RUBP oleh enzim Rubisco. Nah, fotorespirasi ini adalah juga merupakan salah satu cara tumbuhan C3 untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat dari cahaya yang berlebihan, ya. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa tumbuhan C4 itu lebih toleran terhadap daerah panas dan juga intensitas cahaya yang tinggi dibandingkan dengan tumbuhan C3. Peningkatan suhu ini berpengaruh terhadap hidrolisis atau pemecahan air ya, dan difusi karbon dioksida ke dalam daun. Tetapi sangat berpengaruh terhadap reaksi biokimia, fiksasi, dan juga reduksi karbon dioksida. Oleh sebab itu, peningkatan suhu itu akan meningkatkan laju fotosintesis sampai akhirnya terjadinya denaturasi enzim dan juga kerusakan pada fotosistem. Faktor eksternal selanjutnya ada dari pengaruh suhu, di mana pengaruh suhu ini terhadap fotosintesis tergantung
pada spesies dan juga kondisi lingkungan tempat tumbuhnya dari tumbuhan tersebut. Ada kelompok konifer ya. Konifer ini bisa melaksanakan fotosintesis di bawah suhu 6 derajat Celcius. Sedangkan juga tumbuhan yang masih bisa melakukan fotosintesis pada suhu 35 derajat Celcius. Tumbuhan yang tumbuh pada gurun ya biasanya mempunyai suhu optimum untuk proses fotosintesis lebih tinggi daripada tumbuhan yang tumbuh di tempat lain seperti tempat tundra gitu ya. Untuk tumbuhan C4 itu umumnya memiliki suhu optimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan C3. Contoh di sini pada tumbuhan C3 itu mempunyai suhu optimum kisaran 20-26 derajat Celcius, sedangkan untuk tumbuhan C4 itu kisaran 35-40 derajat Celcius. Jadi, faktor eksternal berupa suhu ini berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Konsentrasi karbon dioksida sebagai salah satu bahan dasar dari fotosintesis berpengaruh terhadap produktivitas dari fotosintesis itu sendiri ya, dimana tumbuhan itu menunjukkan perbedaan dalam memfiksasi karbon dioksida antara satu tumbuhan maupun tumbuhan yang lainnya. Nah, pada gambar di slide ini saya akan menampilkan perbedaan antara tumbuhan C3 dan juga C4. Di mana C3 itu diwakili oleh kacang, tumbuhan kacang, sedangkan C4 diwakili oleh jagung. Nah, pada gambar di slide ini terlihat ketika konsentrasi karbon dioksida di lingkungan yang sama yaitu 330 ppm baik di kacang maupun di jagung ya, itu tumbuhan C4 itu memiliki laju fotosintesis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan kacang. Bahkan dengan tumbuhan kacang yang diberi suplai karbon dioksida sebesar 1000 ppm sekalipun ya, jagung ini masih memiliki laju fotosintesis yang tinggi dibandingkan dengan kacang. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan C4 ini memiliki kemampuan yang sangat efisien dalam memfiksasi karbon dioksida. Itulah faktor eksternal berupa karbon dioksida yang mempengaruhi dari laju fotosintesis. Oksigen yang merupakan salah satu produk sampingan dari fotosintesis dan juga hasil dari fotolisis air itu ternyata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari laju fotosintesis, di mana ketika konsentrasi oksigen ini banyak pada sel daun, maka itu akan menghambat laju dari fotosintesis. Jadi, pada kondisi kadar oksigen yang tinggi ya pada sel daun, itu maka akan mempengaruhi dari laju fotosintesisnya yang semakin rendah. Nah, pada gambar di slide ini terlihat dari laju fotosintesis yang terhambat seiring dengan penambahan konsentrasi dari oksigen. Nah, di sini terlihat ada dua jenis tumbuhan ya, atau kelompok tumbuhan yaitu C3 yang diwakili oleh kacang dan juga C4 yang diwakili oleh jagung. Di mana pada slide ini terlihat penambahan konsentrasi oksigen pada C3 itu membuat semakin lambat dari fotosintesis. Ya. Berbeda dengan kelompok C4 yang diwakili oleh jagung, di mana penambahan konsentrasi dari oksigen
itu mengakibatkan laju fotosintesisnya yang terhambat itu pun kecil ya. Mengapa demikian? Karena tingkat penghambatan fotosintesis yang besar pada keberadaan dari O2 pada kacang ini terkait dengan intensitas fotorespirasi. Saya ulangi lagi, jadi tingkat penghambat fotosintesis yang begitu besar oleh keberadaan oksigen ini pada kacang terkait erat dengan intensitas fotorespirasi ya. Pada tumbuhan C3, laju fotorespirasi ini sangat intensif. Sebaliknya, pada tumbuhan C4 itu sangat rendah. Rendahnya laju fotorespirasi tumbuhan C4 ini diduga disebabkan karena pada jaringan fotosintesiknya perbandingan antara CO2 dengan O2 itu cukup besar. Dengan tingginya karbon dioksida di jaringan, maka dapat mengurangi peluang terkaitnya oksigen pada sisi aktif dari enzim Robisco. Faktor eksternal terakhir yaitu berupa air, di mana air ini merupakan salah satu bahan baku dari fotosintesis ya. Air yang digunakan dalam fotosintesis itu namun hanya 5% dari total yang diserap oleh tumbuhan. Jadi karena sedikit ya, maka fotosintesis ini tidak terhambat karena adanya pasokan kekurangan air. Tetapi air ini berperan besar terhadap turgor sel penjaga di stomata. Kekurangan air ini dapat menghambat fotosintesis karena air itu berperan dalam turgiditas dari sel penjaga pada stomata. Kekurangan air akan menurunkan turgiditas dari sel penjaga itu yang menyebabkan stomatanya menjadi menutup. Nah, akibatnya kalau stomata menutup, maka karbon dioksida itu tidak bisa masuk ke dalam sel daun. Itulah faktor eksternal berupa air yang berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Demikianlah pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses fotosintesis. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.